Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah subuh ini kembali kita dapat berkumpul bermuajah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang datang semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezekiha berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah memberatkan timbangan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya dalam kajian gerakan subuh ya. Dan insya Allah tema kita yaitu menepi dari penatnya dunia. Saya akan mulai dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha yang terkenal dan kaya raya. Dan ketika itu datanglah seorang wartawan muda bertanya kepada pengusaha ini, "Bapak, usia Bapak berapa?" Bapak ini menjawab, "Usia saya 10 tahun." Kok 10 tahun? Bertanya lagi nih, "Bapak, anak Bapak itu semuanya ada berapa?" "Anak saya baru 1." "Kok 1?" "Bapak, harta kekayaan Bapak itu berapa sesemuanya?" Bapak ini mengatakan 10 juta. Loh, kok 10 juta? Maka mendapatkan jawaban yang asal-asalan ini, maka proteslah wartawan ini. "Bapak ini orang kaya. Bapak ini pengusaha paling kaya di sini. Terkenal, semua orang kenal tahu siapa Bapak. Kok Bapak berbohong? Bapak itu usianya pasti di atas 50. Kenapa kok mengaku baru 10 tahun? Jenengan tuh anaknya banyak. Bahkan ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha terkenal. Kenapa kok mengakunya anaknya cuma 1? Bapak itu orang paling kaya di daerah sini. Kenapa kok mengakunya hartanya cuma 10 juta? Maka dengan suara pelan Bapak ini menjawab, "Betul apa yang kamu katakan. Umur saya sekarang 65 tahun. Tapi rasa-rasanya dari umur yang saya miliki baru 10 tahun saya sholat. Baru 10 tahun saya ibadah. Sisanya saya habiskan untuk mengejar dunia, dan rasa-rasanya hanya 10 tahun yang mampu aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul katamu, anak saya ada 6. Semuanya sukses. Ada yang jadi pejabat, jadi DPR, jadi pengusaha, dan seterusnya. Tapi rasa-rasanya dari semua anak yang saya miliki, baru 1 yang saya ajari agama. Baru 1 yang saya minta untuk sholat. Baru 1 rasa-rasanya yang akan menjadi anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah meninggal. Dan rasa-rasanya dari anak yang saya miliki, baru 1 yang mampu saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul katamu, harta saya di mana-mana, aset saya banyak. Tapi rasa-rasanya dari semua harta yang saya miliki, baru 10 juta yang saya infakkan. Baru 10 juta yang saya sedekahkan, yang saya wakafkan. Dan rasa-rasanya dari semua harta yang saya miliki, cuma 10 juta yang mampu saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa, kok ada orang model seperti ini? Betul. Tapi jangan-jangan orang ini adalah kita. Ya, dari umur yang Allah berikan, berapa yang kita gunakan untuk ibadah?
Kalau sehari kita punya 24 jam, ibadah kita berapa jam Bapak Ibu? Sholat 5 waktu deh. Dapat nggak sejam dalam sehari itu? Ada? Sepertinya tidak, kan begitu. Ya lumayan ini kalau ada kajian subuh, minimal kita nambah sejam buat ibadah, betul tidak? Apalagi ada kajian-kajian yang lainnya. Jangan sampai usia yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit yang kita gunakan untuk ibadah. Dan berapa dari umur yang kita miliki yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, sebelum kita bahas apakah anak kita itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah, kita pastikan dulu kita kan semua seorang anak dari orang tua kita, betul? Pastikan diri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kemudian mari kita pastikan anak yang akan kita tinggalkan nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan terakhir, harta yang Allah berikan, apakah sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah jelaskan kepada kita, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal haylil musawwamati wal an'ami wal hars. Jadi intinya Allah memang memberikan kita sifat naluri untuk senang sama dunia Bapak Ibu. Baik kepada pasangan, baik kepada anak-anak kita, baik kepada harta benda kita, betul. Tapi apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua hanyalah kesenangan dunia. Itu semua hanyalah gemerlapnya dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sebaik-baik tempat kembali adalah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini sampai kita lupa sesungguhnya tempat kita kembali itu bukan di dunia tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini bukan tempat tinggal Bapak Ibu. Dunia ini tempat meninggal. Bukan tempat tinggal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abiris sabil." Hidup di dunia ini seperti ghariban. Ghariban itu apa? Orang asing Bapak Ibu. Dan yang kedua, 'abirus sabil, orang yang numpang lewat. Oke, saya jelaskan. Ghariban, orang asing itu ibarat seperti kita pertama kali bertamu ke rumah orang. Panjenengan pernah nggih bertamu ke rumah orang untuk pertama kali? Pernah? Oke. Kira-kira langsung nyelonong masuk rumah bikin kopi sendiri atau tunggu dipersilahkan masuk? Tunggu dipersilahkan masuk. Sudah masuk, sudah duduk, di depannya ada teh, ada snack. Langsung diminum, langsung dimakan atau nunggu dipersilahkan? Misalnya mau nginap, apa kata tuan rumah? Bu, Pak, nanti silakan tidurnya di kamar paling depan, nggih. Pasti jenengan nurut, nggak mungkin. Saya maunya kamar yang tengah, nggak mungkin itu kan begitu. Itulah ghoriban, orang asing, bagaikan tamu yang pertama kali bertamu ke rumah orang lain. Apa sifatnya Ustadz? Dia pasti nurut dengan peraturan tuan rumah, betul tidak? Sekarang saya mau nanya, di dunia ini kita tuan rumah atau kita tamunya? Tamu. Siapa tuan rumahnya? Siapa yang punya dunia dan seisinya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah segala sesuatu yang kita miliki semuanya hanyalah titipan dari Allah. Kalau kita sadar kita adalah ghariban, orang asing, kita adalah tamu, maka harusnya kita nurut sama tuan rumahnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berpakaian, ikut Allah. Gimana cara Allah
memerintahkan kita untuk berpakaian. Mau hidup, ikut peraturan Allah. Mau makan, ikut peraturan Allah. Apapun aktivitasnya, ngikut sama Allah. Itu seharusnya sifat kita di dunia. Lah kalau ada tamu, kok sak enake dewe, tahu-tahu langsung masuk bikin kopi sendiri, enggak permisi-permisi, berarti ini tamu apa Bapak Ibu? Halo, tamu apa kira-kira? Berarti kalau ada manusia hidup di dunia sesuka hati, berarti dia orang apa Bapak Ibu? Ya pokoknya ngoten nggih. Nah, itu yang pertama, ghariban, orang asing. Yang kedua, abiris sabil, orang yang sekedar lewat Bapak Ibu. Orang sekedar lewat itu, orang perjalanan itu sifatnya ada beberapa. Yang pertama, mereka tidak senang dengan keadaan safarnya. Saya ini tinggalnya di Unires, UMY. Kebetulan saya pengasuh di situ Bapak Ibu. Lokasinya di belakang Sportorium UMY. Ngoten nggih? Nah, ada nggak yang tempat tinggalnya lebih jauh dari saya? Ada nggak? Nggak ada nggih? Sekarang saya mau nanya, ada nggak yang subuh ini berangkat ke masjid bawa kendaraan? Ada. Loh, rumahnya jauh atau dekat Bu? Lah kok bawa kendaraan? Biar cepat, betul. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada orang yang senang di perjalanan. Buktinya jenengan bawa kendaraan. Kalau keluar kota, jenengan naik mobil, naik kereta. Kalau keluar pulau, jenengan naik pesawat. Kenapa seperti itu? Biar cepat Ustadz. Karena memang tidak ada orang yang senang berlama-lama di jalan. Begitupun seharusnya kita di dunia Bapak Ibu. Artinya apa? Lah kita ini kan cuma sekedar lewat. Tujuan kita kemana Bapak Ibu? Kemana? Jangan akhirat, ke surga, begitu loh Bapak Ibu. Soalnya akhirat tuh pilihannya dua, ada surga, ada. Lah pinginnya masuk mana? Loh, kita ini berangkat ke masjid kajian syuruk ini kan biar masuk surga. Ya diawali dengan masuk masjid, insya Allah diakhiri dengan masuk surga. Allahumma. Jadi kalau ada orang mau ke Jakarta, lah kok jalan kaki, ditanya biar apa Bu? Pak kok jalan kaki? Biar nggak nyampe-nyampe. Itu kan lucu, betul tidak? Sama di dunia itu ya juga sama. Harusnya kita itu ya nggak terlalu senang-senang amat di dunia itu. Atau gini deh, mumpung masih subuh ini, tak doain mau Bapak Ibu. Tak doain panjang umur, meninggal di usia 300 tahun. Ada nggak? Yuk, tak doain ini. Insya Allah doanya Ustadz itu lumayan lah. Mau nggak? 300 tahun? Enggak. 200 tahun deh. Nggak mau. Memang begitu. Kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abiris sabil. Nah, yang kedua, mereka memahami tidak semua bisa dibawa. Lah jenengan tuh kalau mudik, misalnya pulang kampung, rumahnya dibawa nggak Bapak Ibu? Kamarnya dibawa nggak? Lemarinya dibawa nggak? Ya enggak. Karena mereka tahu orang di jalan itu tidak semua bisa dibawa. Ya paling koper beres. Sama di dunia ini tuh, semuanya tidak bisa kita bawa pulang ke akhirat. Yang bisa dibawa pulang apa? Yuk amal soleh, betul tidak? Yang ketiga, mereka menyadari semua akan ditinggalkan. Dan yang terakhir, ini penting Bapak Ibu, mereka merindukan berkumpul kembali ke tempat asalnya. Jenengan itu kalau lagi di jalan, yang difikirkan kan bukan di jalan tapi tujuannya, betul? Sama di dunia ini harusnya yang difikirkan bukan dunianya tapi apa? Surga. Gimana caranya sak keluarga kumpul lagi di surga. Nah, inilah gambaran orang di dunia. Makanya ada sebuah hadis yang menjelaskan dunia ini adalah apa? Surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min. Ya. Wa jannatul kafir. Umar bin Khattab ngendika,
Letakkan dunia di tangan, bukan di hati. Halo? Halo, jawabannya hai. Halo? Hai. Dunia di tangan atau di hati? Lebih itu. Dunia di mana? Kata Umar bin Khattab, dunia di tangan. Dunia di mana? Tangan. Berarti yang di hati apa? Akhirat. Jadi sesuatu yang boleh bikin kita sakit hati adalah perkara akhirat. Dunia tidak boleh buat kita sakit hati. Karena dunia tempatnya di mana? Di tangan. Lah jenengan ini tangan ini ya, lebih nyaman megang sesuatu atau tidak megang sesuatu? Tidur. Enaknya megang sesuatu atau enggak? Enggak toh? Itulah dunia. Ada filosofi begini Bapak Ibu. Anak bayi itu kalau lahir tangannya genggam. Betul. Bukan mau jotosin bapak ibunya. Ya memang genggam aja. Istilahnya itu apa? Dia waktu lahir mau menggenggam dunia begitu. Tapi ketika sudah meninggal, tangannya gimana? Pernah lihat mayat tangannya begini? Yuk takut kita. Mayat tuh kalau meninggal tangannya begini, betul. Kenapa? Tak satu pun yang bisa dibawa. Jadi ketika lahir tuh mau menggenggam dunia, tapi ketika meninggal tangannya apa ini? Apa Bu? Terlentang, bukan terlentang ini apa ini? Megar ya. Terbuka. Tak satu pun yang bisa dibawa. Makanya kalau diibaratkan dunia dan akhirat tuh Bapak Ibu, dunia dan akhirat itu ibarat panjenengan pergi ke pantai. Nah, dan orang Jogja ini kalau jalan-jalan ke pantai nggak nanggung-nanggung, langsung ke luar negeri Bapak Ibu, ke Paris begitu, alias Parangtritis. Lah jenengan tuh kalau ke pantai Parangtritis, jenengan celupkan tangan jenengan ke dalam lautan, jenengan angkat tangan jenengan, niscaya akan ada air yang menetes dari tangan jenengan. Kata Rasulullah, nikmat dunia itu bagaikan air yang menetes. Nikmat akhirat itu bagaikan lautan yang kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Jadi jangan sampai yang kita kejar itu cuma tadi air yang menetes itu. Kita lupa sama lautan yang ujungnya kita nggak tahu sampai mana. Kira-kira milih air yang netes atau lautan? Kira-kira yang kita kerjakan selama ini di dunia ini untuk mendapatkan air yang menetes atau untuk mendapatkan lautan? Nah ini terakhir. Dunia itu ibarat tali. Apa Bapak Ibu? Tali. Ini mohon maaf biar semangat ini. Kalau saya tanya dengan suara lisan, mohon dijawab dengan suara lisan. Jangan dijawab dengan suara batin. Karena panjenengan bukan penganut aliran kebatinan. Siap? Dunia ibarat tali, ibarat apa? Akhirat ibarat sapi, apa? Jadi akhirat ibarat apa? Sapi. Dunia ibarat apa? Tali. Jadi rumusnya gini, kalau kita mengejar akhirat, dunia ngikut. Kalau kita mengejar dunia, akhirat meninggalkan kita. Sama kayak tali dan sapi. Akhirat itu ibarat apa? Lebih itu. Akhirat itu ibarat apa? Sapi. Lah jenengan tuh kalau beli sapi dapat tali boten? Dapat. Besok coba Idul Adha beli sapi nggak ada talinya, minta Pak talinya mana? Dikasih tidak? Dikasih. Itulah gambaran orang yang mengejar akhirat, dunianya ngikut. Tapi jangan dibalik. Besok beli tali, nanya sapinya mana? Dapat nggak? Enggak. Itulah gambaran dunia dan akhirat. Nonton nggih? Ada seorang kiai itu bagus ngasih gambaran Bapak Ibu. Dunia itu ibarat foto. Nah, dunia ibarat apa? Foto. Akhirat itu ibarat bentuk wujud aslinya. Jangan pernah lihat foto motor? Pernah? Mana yang lebih bagus, lebih mahal, lebih mewah? Motor aslinya atau fotonya? Aslinya. Jangan pernah lihat foto mobil? Pernah? Mana yang lebih bagus, lebih mewah, lebih mahal? Fotonya atau aslinya? Mohon kerjasamanya.
Pernah lihat foto rumah mewah? Mana yang lebih bagus, lebih mahal? Rumah aslinya atau fotonya? Aslinya. Dikit lagi. Pernah lihat foto pemandangan yang indah? Mana yang lebih indah? Aslinya atau fotonya? Aslinya. Terakhir. Pernah lihat foto saya? Loh kan sebelum pengajian ada poster, ada foto saya. Mana yang lebih ganteng? Aslinya atau fotonya? Lebih itu. Udah tak giring ujung-ujungnya piye ta. Saya ngisi di mana-mana jamaah nggak bisa diajak kompromi baru di sini kan. Tapi jelas ya Bapak Ibu. Jadi dunia itu hanya seperti apa tadi? Foto. Akhirat itu wujud as. Nah, jadi hidup kita tuh seperti ini Bapak Ibu. Ngejar dunia. Dapat nggak? Enggak. Ujung-ujungnya dunianya enggak dapet, kitanya sudah masuk liang lahat. Itu hidup kita itu Bapak Ibu. Jadi dunia itu kalau dikejar seperti orang ini. Dia ngejar duit, ngejar dunia. Ternyata dunianya juga ikutan lari. Kok mati? Jadi dunianya lari. Coba lepas po. Powernya mati mas. Enggak kok, ini hidup ini pak. Di situ hidup. Ini saya ngecas HP ini. Nah, hidup. Ya, Bapak Ibu sambil diperbaiki kita lanjutkan. Jadi kalau dikejar itulah dunia. Semakin dikejar, semakin menjauhi kita. Ya. Maka kejarlah akhirat, dunia ngikut. Mengejar dunia, akhirat meninggalkan kita. Ngoten nggih? Jadi tadi dunia itu ibarat tali, akhirat ibarat sapi. Atau gini deh. Kira-kira jenengan kalau disuruh milih dunia atau akhirat? Ayo. Pintar. Gini deh, dunia itu simbolnya adalah harta. Akhirat itu simbolnya adalah pahala. Oke? Dunia itu apa? Harta, akhirat itu pahala. Jenengan luwih seneng dapat harta atau dapat pahala? Tenane. Ayo. Dunia itu simbolnya adalah bayaran. Akhirat itu simbolnya adalah ganjaran. Ayo. Dunia itu simbolnya apa tadi? Bayaran. Akhirat itu ganjaran. Jenengan luwih seneng dapat bayaran atau ganjaran? Ya wes, tak ganti soalnya. Ceritanya jenengan dapat dua-duanya, oke? Dapat rumah di dunia dan punya rumah di surga. Allahumma. Tadi soalnya tadi dua-duanya semua toh, tak kasih dua-duanya. Jenengan punya rumah di surga dan punya rumah di dunia. Berarti dua-duanya punya rumah. Allahumma. Pertanyaannya, jenengan milih yang mana? Luweh apik rumah di dunia atau luweh apik rumah di surga? Jangan dua-duanya. Orang ini dua-duanya udah punya rumah loh nih Bapak Ibu, ya toh? Dua-duanya rumahnya bagus mewah di dunia dan di surga. Tapi sekarang saya mau nanya, jenengan milih yang mana? Luweh apik rumah di dunia atau di surga? 1, 2, 3, dunia atau surga? Jujur, setiap hari yang jenengan kerjakan, oke, itu kan biar punya rumah di surga dan di dunia. Sekarang saya mau nanya jujur, anggaran yang sudah jenengan keluarkan selama ini itu lebih besar untuk rumah di dunia atau di surga? Tapi itu, ya tak balik nih. Jenengan milih mana luwih apik omah ning dunia atau ning surga?
surga. Sekarang saya mau nanya, anggaran yang sudah jenengan keluarkan tuh lebih banyak untuk rumah di dunia atau di surga? Piye toh? Jujur. Paham ya? Makanya ada ulama tuh mengatakan begini, saya heran sama manusia. Lah kenapa? Manusia itu setiap hari yang dia kerjakan, katanya pengen masuk surga, tapi setiap hari yang dia kerjakan menjauhkan dirinya dari pintu surga, mendekatkan dirinya dari pintu neraka. Banyak orang itu takut sama api neraka, tapi yang dia kerjakan setiap hari menjauhkan dirinya dari pintu surga, mendekatkan dirinya dari pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk sejenak kita menepi dari penatnya dunia dan hari ini kita memikirkan akhirat. Lo ngaji itu kan, lo masa ada yang ngaji masih mikirin dunia itu ada? Ya minimal kan kita duduk sejenak dari subuh sampai syuruk kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji ilmu-ilmu Allah, memikirkan akhirat. Dan lebih mantap lagi ditutup dengan sholat sunnah syuruk. Apa pahalanya? Seperti orang yang mengerjakan haji dan umroh. Bayangkan. Tapi jangan sampai gara-gara udah sholat sunnah syuruk nggak mau haji, nggak mau umroh. Ya enggak, bukan begitu ya. Halo. Hai. Halo, hai. Piye toh? Ayo agak-agak mikir lah, jangan ustadznya yang suruh mikir terus. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Terakhir. Halo, hai, hai, halo, hai, halo, hai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada seorang bapak punya 3 anak. Berapa anaknya? 3. Anak pertama namanya Harben, apa? Anak kedua namanya Jaung, apa? Anak ketiga namanya Amsal. Jadi begini, Bapak Ibu, ketika Harben lahir, Harben itu anaknya ganteng, pinter. Maka bapaknya senang punya anak Harben, dihabiskan waktu, tenaga, usia, biaya untuk membesarkan Harben. Sampai Harben menjadi anak yang dewasa. Nah, Harben itu punya adik namanya Jaung, yo pinter, yo ganteng. Maka bapaknya senang punya anak Jaung itu. Maka bapak ini menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan usianya, menghabiskan banyak biaya untuk membesarkan Jaung. Semua diberikan untuk Jaung sampai Jaung tumbuh menjadi anak yang dewasa. Amsal, ini anak terakhir. Ini tidak seganteng, tidak sepinter kakak-kakaknya. Dan bapak ini sudah semakin sibuk, tidak punya waktu. Jadi kalau waktu buat kakak-kakaknya itu yo dihabiskan banyak waktu, banyak tenaga. Bapak ini nggak punya waktu untuk membesarkan Amsal. Jadi kasarnya Amsal ini adalah anak yang tumbuh dewasa dengan kekurangan kasih sayang dari orang tua, kekurangan perhatian dari orang tua. Tapi akhirnya Amsal juga menjadi anak yang tumbuh dewasa. Bapak Ibu, nih bapak makin lama makin sepuh, sakit-sakitan, dia merasa kok sepertinya tidak lama lagi. Syuruknya, kok beda tuh biaya lagi? 18 toh? Oh ya masih lama. Jadi bapak ini merasa kok rasa-rasanya saya ini sudah semakin sepuh, sakit-sakitan, kok rasa-rasanya tidak akan lama lagi. Maka Bapak Ibu, bapak ini memanggil ketiga anaknya di waktu yang berbeda. Datang anak pertama, namanya siapa? Harben. Harben, bapak ini sudah menghabiskan usia, tenaga, waktu, biaya, semua bapak berikan kepadamu. Dan bapak nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Sekarang bapak minta tolong satu. Apa itu pak? Tolong temani bapak sampai bapak meninggal, sampai bapak masuk liang lahat.
Apa kata Harben? Sorry ya, gitu. Saya punya banyak kerjaan, saya punya banyak tugas, saya tidak bisa menemani bapak. Wah, bapaknya marah, Harben diusir. Harben pergi, datang anak kedua siapa? Jaung. Bapak ini sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan usia, menghabiskan biaya. Semua bapak berikan untukmu. Bapak nggak pernah minta apa-apa, sekarang bapak minta tolong satu. Apa itu? Tolong temani bapak sampai bapak meninggal dunia, sampai bapak masuk liang lahat. Apa jawaban Jaung? Sorry ya, saya punya anak, istri, punya keluarga, punya karir yang harus saya urus, saya tidak bisa. Bapaknya marah, Jaung diusir. Tinggal anak terakhir datang. Lo bapak ini sadar, anak terakhir ini yo nggak dapat perhatian sebagaimana kakak-kakaknya, kan begitu. Maka berbeda dengan kakak-kakaknya, bapak ini minta maaf. Maafin bapak, dulu bapak nggak punya waktu buat membersamai kamu. Maafin bapak, dulu bapak sibuk jadi nggak perhatian sama kamu. Maafin bapak kalau dulu bapak nggak punya waktu untuk kamu. Mohon maaf kamu jadi anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua. Tapi gimana pun juga bapak ini yo bapakmu. Maka bapak mau minta tolong sama kamu. Tolong temani bapak sampai bapak meninggal, bahkan sampai liang lahat. Apa kata Amsal? Siapa? Dimanapun bapak berada, sampai liang lahat pun akan aku temani. Halo, Bapak Ibu, inilah kita. Maksudnya gimana Ustaz? Harben itu kepanjangan dari harta benda. Jaung itu kepanjangan dari jabatan dan uang. Amsal itu kepanjangan dari amal soleh. Harben apa tadi? Harta benda. Jaung jabatan dan uang. Amsal itu apa? Amal soleh. Ternyata harta benda, jabatan, uang, dunia yang kita habiskan waktu itu untuk mengejar mereka semua, pada akhirnya mereka semua akan meninggalkan kita. Tapi amal soleh, ibadah tadi yang kita nggak punya waktu, betul. Kita yang nggak sempet, betul. Kita yang tidak perhatian dengan amal soleh itu, ternyata pada akhirnya dialah yang akan mendampingi kita, menyelamatkan kita sampai kita meninggal dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia. Bahkan kata Rasulullah dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki kita tidak akan bergeser di hari kiamat sebelum kita ditanyakan beberapa hal. Yang pertama apa? An umrihi fima afnahu, umurnya dia gunakan untuk apa? Usia. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, ilmu yang dia dapatkan dia gunakan untuk apa? Dan yang ketiga, an malihi, harta. Menariknya Bapak Ibu, kalau umur buat apa, ilmu buat apa, kesehatan buat apa? Pertanyaannya cuma satu. Tapi kalau harta, pertanyaan akhirat ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, min ainak tasabahu, dapatnya dari mana? Alhamdulillah Ustaz, harta saya halal. Jangan senang dulu, karena pertanyaan kedua, fima anfaqahu, dihabiskan untuk apa? Jangan-jangan harta yang kita miliki, rezeki yang dititipkan oleh Allah itu tidak kita gunakan sebaik-baik. Dan yang terakhir, an jismihi, kesehatannya, tubuhnya, fima ablahu, dia gunakan untuk apa? Nah ini soal, kalau kita sekolah banyak soal ujian, ini soal ujian dari Allah nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering belajar waktu sekolah, waktu kuliah untuk menjawab soal kehidupan, sekarang kita jawab soal akhirat dari Allah. Nah, jadi bukan kita semua dapat PR nih, apa? Menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Suatu ketika ada raja yang ulang tahun Bapak Ibu. Lah dia itu ulang tahun mau bagi-bagi harta. Maka raja mengumumkan, "Hei rakyatku, saya sedang ulang tahun. Saya sudah mengeluarkan harta yang saya miliki. Silahkan hitungan ketiga, apapun yang kamu sentuh menjadi milikmu." Wah, senang semuanya. 1, 2, 3, wah berhambur-hamburan semua. Ada yang pegang emas, ada yang pegang perak, ada yang pegang pedang emas begitu. Pokoknya semua orang berebutan memegang harta raja. Kenapa? Apa yang dia pegang menjadi miliknya. Loh, kok tiba-tiba ada satu pemuda itu Bapak Ibu nggak megang apa-apa. Loh mas, nggak mau duit po? Mau raja. Nggak mau harta po? Mau raja. Lah kok nggak megang apa-apa? Pemudanya nanya, "Raja, saya mau nanya, iya, apakah benar apapun yang ku pegang menjadi milikku?" "Yes." "Apakah benar apapun boleh saya pegang?" "Iya boleh, apapun boleh kamu pegang dan yang kamu pegang milikmu. Mumpung saya lagi ulang tahun." Tahu yang dipegang pemuda ini apa? Rajanya dipegang Bapak Ibu. Dipegang rajanya. Artinya apa? Raja jadi miliknya. Otomatis apapun yang menjadi milik raja menjadi miliknya. Ini namanya orang cerdas Bapak Ibu. Kita ikut sini atau ikut sana? Situ ya. Soalnya ini aplikasi umum ini ya. Kalau yang Muhammadiyah kan ikut ini. Bapak Ibu, jangan-jangan selama ini yang kita kejar itu tadi perintilan-perintilan tadi. Kita lupa mengejar apa? Raja tadi. Jangan-jangan hidup kita di dunia ini ngejar perintilan tadi loh. Ya. Kita lupa mengejar yang punya dunia dan seisinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah itu ternyata organisasi agama terkaya nomor 3 sedunia. Kalau se-Indonesia nomor 1. Tapi kalau sedunia Bapak Ibu, Muhammadiyah itu terkaya nomor 3 sedunia. Universitas yang dimiliki aja sekitar 165 atau berapa gitu. Dulu ada 171. Loh kok berkurang Ustaz? Bukan berkurang. Banyak sekolah-sekolah tinggi itu digabung jadi universitas. Yang terbaru itu di Cirebon itu ada Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Itu paling lengkap itu. Ada Muhammadiyahnya, ada Ahmad Dahlannya. Namanya Ummada, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Itu gabungan dari 3 sekolah tinggi Bapak Ibu. Ada stikas digabung jadi satu. Jadi Ahmad Dahlan itu punya 165 universitas, punya 350 rumah sakit dan klinik, pondok pesantren ratusan, sekolah itu puluhan ribu Bapak Ibu. Kok bisa seperti itu? Kan begitu. Sederhana, yang dikejar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, ini rumusnya. Sebagai penutup, hidup di dunia itu ibarat apa Bapak Ibu? Seorang penyelam. Penyelam itu Bapak Ibu masuk ke dalam lautan tujuannya cuma satu, apa? Mengambil mutiara sebanyak-banyaknya yang ada di dasar laut. Saya ulangi, mengambil mutiara sebanyak-banyaknya yang ada di mana? Dasar laut. Dan untuk bisa bernafas dia butuh apa ini? Tabung oksigen, dan tabung oksigennya hanya bisa digunakan untuk bernafas selama 2 jam saja. Masuklah dia ke dalam lautan dan dia kaget, dia terbelalak dengan keindahan lautan. Di situ ada ikan yang berenang, di situ ada terumbu karang yang indah.
Seolah-olah setiap ikan ingin dia lihat, ingin dia sentuh, seolah-olah setiap terumbu karang ingin dia lihat keindahannya, sampai-sampai dia lupa tujuan dia masuk ke lautan mengambil mutiara. Dan ketika dia sadar, ternyata tabung oksigennya sudah habis, dan akhirnya dia naik ke permukaan dan dia tidak membawa satupun mutiara, dan akhirnya dia menyesal. Bapak Ibu, penyelam itu ibarat kita. Mutiara itu ibarat apa? Amal soleh, ibadah yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk tabungan masuk surga. Tabung oksigen ibarat apa? Umur yang Allah berikan kepada kita. Dan keindahan lautan itu bagaikan gemerlapnya dunia. Ada harta, ada tahta, ada popularitas, ada jabatan, ada hiburan yang seringkali membuat kita lupa bahwasanya Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Dan pada akhirnya ketika tabung oksigen kita sudah habis, ketika usia kita sudah tidak ada, barulah kita sadar ternyata selama ini tabungan saya masih kurang. Dan akhirnya kita meninggal dalam keadaan menyesal karena masih kurang bekal. Bapak Ibu, kabar buruknya apa? Yang membedakan kita dengan penyelam itu, penyelam tahu tabung oksigennya untuk berapa jam. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Maka mumpung masih Allah berikan kesempatan, yuk kita gunakan untuk ibadah, untuk mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah yang di atas kita. Maka jangan tertipu dengan usia, karena syarat mati tidak harus tua. Yang tua panjang umur ada tidak? Ada. Yang muda meninggal ada tidak? Ada. Jangan tertipu dengan kesehatan, karena syarat mati tidak harus sakit. Yang sakit berat sembuh ada enggak? Yang sehat meninggal ada tidak? Maka cerpen terpendek, sebelum tidur dia berpikir, besok aku mau taubat. Esok pun tiba, mentari pun terbangun, namun tidak dengan dirinya. Artinya apa? Dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Ini nasihat dari kiai kami waktu di Gontor. Apa kata kiai kami waktu di Gontor? Banyak orang berpikir bagaimana cara hidup yang baik, tapi mereka lupa bagaimana cara mati yang baik. Banyak orang berpikir gimana caranya hidupnya mulia, dihormati orang, dihargai orang, tapi dia lupa bagaimana cara mati dalam keadaan mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang fit dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri kajian syuruk dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh saya tutup dengan pantun, boleh? Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bu yang semangat atau Bu jawabnya Bu. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Makasih Bu, saya memang cakep ya. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Sendirian tanpa kekasih,
Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.